Halo teman-teman, ketemu lagi kita. Dan kali ini yang kita review adalah mobil yang masuk dalam kategori mobil keluarga. Mobil ini masih baru, keluaran tahun 2016, 7-seater, dan secara eksterior interior mobil ini masih sangat bagus. Nah, sebelum kita lihat videonya secara lebih detail tentang mobilnya, jangan lupa buat teman-teman, di pojok sebelah kanan bawah ada gambar merah tulisannya subscribe, jangan lupa ditekan. Lalu kemudian ada gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan juga. Lalu kemudian kalau menurut teman-teman video ini perlu dikomentari atau ingin memberikan masukan-masukan, sertakan di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga untuk video ini di-share ke teman-teman yang lainnya melalui medsos, WhatsApp, atau Facebook, atau medsos yang lainnya, agar video ini lebih bermanfaat untuk yang lainnya juga. Nah, seperti apa mobilnya? Ini adalah Honda Mobilio. Kita lihat video berikut ini. Nah teman-teman, ini adalah Honda Mobilio seperti yang saya sebutkan di awal. Mobil ini keluaran tahun 2016, kondisinya masih seperti ini. Mulai dari depan sampai belakang masih, ya menurut saya sih di angka 90%. Ada baret-baret kecil, tapi menurut saya itu wajar, tinggal dipoles atau di repair dikit ya. Seperti yang kita lihat pada bagian fender itu. Di situ ada sedikit kurang mulus ya, tapi itu masih bisa diperbaiki, itu kerusakan-kerusakan kecil. Karena sebenarnya yang paling dipahami dari mobil adalah, yang paling utama dari mobil adalah kondisi prima pada mesin, lalu kemudian kaki-kaki, lalu interior, dan termasuk eksterior. Nah, mobil ini keluaran tahun 2016 dijual dengan harga yang masih sangat murah ya. Seharga dengan LCGC, malah lebih murah dengan LCGC yang keluaran baru untuk tahun 2019. Nah, ini adalah kondisi Mobilio dari sisi eksterior secara keseluruhan. Nah, dari video ini kita lihat handling untuk tuas pintunya itu masih seperti itu, tidak ada aksen chrome sewarna dengan bodi. Lalu kemudian spionnya sudah ada lampu ya di situ pada saat kita sen, lampu di WC, lampu di spion ikut menyala. Lalu kemudian di mobil ini sudah ada talang air, jadi pada saat mobil ini kacanya diturunin dikit pada saat panas, air nggak akan tiba-tiba masuk pada saat tiba-tiba hujan juga. Nah, ini adalah kondisi belakang, mulai dari reflektor belakang, bumper belakang, hingga lampu, hingga emblem Mobilio. Mobil ini masih kelihatan sangat mulus. Nah, lampunya pun masih kelihatan sangat baru. Karena kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, mobil ini keluaran tahun 2016. Untuk pemakaian sekitar 2-3 tahun, seharusnya mobil ini belum mengalami kerusakan-kerusakan yang parah. Nah, ini adalah kondisi bagian belakang dari mobil ini secara keseluruhan. Dan ini adalah tuas pintu sebelah kanan pada mobil ini, sama seperti yang sebelah kiri tadi. Di situ masih tuas belum keyless ya, karena mobil ini keluar tahun 2016 ya, masih sewarna dengan bodi juga untuk tuas pintunya. Nah, ini adalah pintu sebelah kanan bagian kemudi dari mobil ini. Nah, untuk pintu sebelah kanan seperti yang kita lihat, di situ ada tombol untuk auto power window ya. Jadi mobil ini sudah power window yang untuk bagian driver sudah automatic, lalu kemudian ada central lock, lalu ada pengaturan spionnya.
kiri dan kanan. Nah, lalu kemudian untuk tuas pintunya masih berfungsi dengan baik. Semua tombol-tombol yang ada pada pintu sebelah kanan ini masih berfungsi dengan baik, termasuk tempat menaruh koin, lalu kemudian cup holder. Lalu di situ juga ada speaker ya, speaker yang ada di mobil ini. Nah, ini adalah keseluruhan bagian pintu hingga bagian dalam dari mobil ini. Nah, ini adalah jok bagian dalam dari mobil ini. Di situ ada ngelupas sih sebenarnya joknya. Buat teman-teman yang tahu berapa harga ganti kulit jok seperti itu, boleh disarankan di kolom komentar ya, sebagai masukan buat video ini buat teman-teman juga yang lainnya yang berminat dengan mobil ini. Nah, untuk seatnya belum ada pengaturan naik turun, tapi sudah bisa reclining. Nah, untuk dashboard secara keseluruhan dari mobil ini bisa kita lihat kondisinya masih sangat baru. Nah, untuk bagian bodi seperti yang kita lihat juga pada saat ini belum ada bekas bahwa mobil ini pernah dilakukan repair pada saat mobil ini sudah mengalami tabrakan sebelumnya. Nah, ini adalah pintu sebelah kanan bagian belakang dari mobil ini. Nah, sama seperti yang bagian depan juga, seperti yang tadi, itu kondisinya masih sangat bagus juga. Belum ada kerusakan-kerusakan fatal. Nah, ini adalah kondisi bagian dalam juga. Sama, belum ada kerusakan-kerusakan fatal yang menjadi hal yang mengurangi nilai jual ya, boleh dibilang nilai jual atau nilai kemewahan dari mobil ini. Nah, pada saat kita lihat pada baris kedua pintu ini, seperti yang kita lihat di situ ada pengaturan untuk reclining, tapi di sini nggak bisa maju mundur seatnya. Nah, hanya bisa reclining, lalu kemudian joknya juga terbuat dari bahan kulit yang rapi dan mewah. Nah, untuk pintunya di situ ada pengaturan untuk auto power window, lalu kemudian tuas pintunya, penguncinya semua berfungsi dengan normal. Tempat menaruh koin juga ada cup holder, bisa muat untuk 3 botol ya. 3 botol mineral bisa muat situ. Nah, untuk bagian bodi sebelah kanan, untuk pintu belakang, semuanya mulai dari bagian dalamnya itu masih sangat bagus dan belum ada tanda-tanda bahwa mobil ini pernah mengalami kecelakaan sebelumnya. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ya, warna mobil ini pada bagian dalam seperti yang kita lihat tadi masih bagus. Nah, untuk karet-karetnya pun ini masih kondisinya bagus juga, seperti yang kita lihat belum pernah dilakukan pembongkaran pada bagian pintu. Nah, ini adalah tuas untuk reclining dan termasuk untuk saya boleh bilang mungkin menggulingkan seat bagian tengah ini sebagai akses buat teman-teman atau buat penumpang dari mobil ini yang ingin duduk di bangku belakang. Nah, dia bisa diturunkan full seperti itu, jadi sangat lega pada saat teman-teman mau menaiki jok bagian belakang. Nah, untuk karpet dasarnya seperti itu, ini harusnya lebih bagus lagi, nggak bisa masuk air lah seperti itu. Nah, untuk pintu sebelah kiri bagian depan, di situ ada tempat menaruh koin, ada 2, lalu kemudian ada tombol untuk power window, lalu kemudian ada cup holder, lalu tuas pintu seperti yang kita lihat tadi. Di situ juga ada speakernya ya, untuk kualitas audio dari mobil ini menurut saya bagus juga. Nah, untuk seat depan sebelah kiri sudah bisa reclining, sama seperti seat bagian driver itu nggak ada pengaturan untuk naik turunnya, hanya bisa reclining dan untuk bisa maju mundur juga. Nah, ini adalah keseluruhan bagian sebelah kiri dari mobil ini.
Nah, sekarang kita cek pada bagian pintu tengah sebelah kiri mobil ini. Seperti yang kita lihat, karetnya semua masih berfungsi dengan baik. Tidak ada tanda-tanda bahwa mobil ini sebelumnya pernah mengalami kecelakaan. Pada list ini juga seperti yang kita lihat belum pernah dilakukan pembongkaran. Ini semua masih bawaan pabrik dan kondisinya masih sangat bagus dan sangat mulus. Lalu kemudian untuk bagian pintunya dapat kita lihat di situ ada cup holder, lalu kemudian ada tempat penyimpanan koin, lalu kemudian ada tuas untuk melakukan atau menurunkan menaikkan jendelanya ya. Itu adalah power window yang sudah elektrik. Lalu kemudian ada tuas untuk membuka pintu. Nah, di sini juga ada tuas untuk reclining dari seat bagian tengah mobil ini. Dan mobil ini kelihatan mewah karena kenapa joknya terbuat dari kulit dengan perpaduan hitam, lalu jahitan-jahitan putihnya itu kelihatan sangat mewah dan menjadi nilai tambah bagi mobil ini. Nah, untuk bagian tengahnya seperti yang kita lihat di situ ada seat belt juga. Lalu kemudian sekarang kita intip bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang dari mobil ini bagasinya menurut saya sangat luas. Ini dalam keadaan seatnya belum dilipat pun bagasinya kelihatan sangat luas dan muat untuk beberapa barang di situ, termasuk koper atau galon atau apapun yang teman-teman mau naikkan dari barang ke mobil ini. Nah, selanjutnya untuk bagian belakang juga seperti yang kita lihat di sana ada tempat penyimpanan ya, toolkit ya, itu tempat penyimpanan dongkrak sepertinya, tapi isinya kosong. Nah, di sini pada saat kita buka isinya kosong, tapi di situ bisa untuk naruh toolkit. Lalu kemudian pada saat seat belakang kita lipat, otomatis ruang tempat penyimpanan barang atau bagasi belakang itu menjadi lumayan lebih luas. Nah, di seat belakang juga di situ ada cup holder, ada speaker, lalu kemudian ada tempat penyimpanan koin kecil ya, atau tempat penyimpanan handphone boleh juga. Di sebelah kanan sama ada speaker juga, lalu kemudian ada cup holder buat passenger bagian belakang. Nah, pada saat seat belakang kita lipat secara penuh seperti itu muat bahkan untuk main domino kayaknya pada saat teman-teman dalam perjalanan dan pengen lebih asik. Lalu kemudian di belakang ada seat belt, lalu speakernya seperti yang kita lihat di situ ada, sama seperti bagian sebelah kiri, di sebelah kanan juga ada seat belt sama, lalu speakernya sama seperti yang kita jelaskan tadi di awal-awal seperti itu juga. Nah, selanjutnya yang kita lihat adalah bagian interior dari mobil ini. Nah, pada sisi sebelah kiri, seat depan dari mobil ini seperti yang kita lihat di situ ada tempat penyimpanan, lalu kemudian blower AC-nya yang masih berfungsi semua dengan normal, masih sangat bagus. Lalu kemudian di situ ada airbag juga, lalu dashboardnya menurut saya mewah. Seperti yang kita lihat tadi, mobil ini memang bangunan dashboardnya mewah. Itu yang saya suka dari Honda. Lalu mobil ini transmisinya adalah otomatis. Di sebelah depan transmisi ada dua cup holder, lalu ada tempat penyimpanan barang, lalu kemudian ada power outlet. Jadi pada saat teman-teman di perjalanan HP-nya lowbat, tinggal colokin di situ, itu bisa hidup lagi. Lalu kemudian ada kaca ya untuk dandan ya di seat bagian sebelah kiri. Lalu ada lampu baca juga buat teman-teman yang mau ngebaca malam-malam. Lalu kemudian di bagian belakang dari seat depan atas ya, di bagian kabin belakang itu ada blower juga, sepertinya untuk blower AC, jadi mobil ini lebih enak. Nah, untuk bagian steeringnya di situ ada airbag juga seperti yang kita lihat. Lalu kemudian untuk transmisinya ini empuk ya, bukan empuk sih, tapi enak ya untuk memasukkan transmisi mulai dari mundur, lalu kemudian netral, lalu kemudian drive dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah yang kita lihat bagian dari tempat untuk mencolokkan atau nyolokin seatbeltnya, lalu kemudian handbrake-nya juga masih sangat berfungsi dengan bagus. Nah, untuk AC-nya AC-nya digital dan ini berfungsi semua dengan baik. Tidak ada yang error atau tidak ada yang tidak berfungsi dari semua tools yang ada di dalam mobil ini. Nah, selanjutnya untuk bagian bawah dari AC-nya juga di situ ada tempat penyimpanan kecil buat naruh handphone atau naruh dompet.
Lalu kemudian pada bagian head unit mobil ini di situ ada ada audio, ada radio, lalu kemudian ada disk, lalu kemudian ada beberapa menu yang tinggal kita pilih sesuai dengan selera pada saat kita mengendarai mobil ini. Nah, secara keseluruhan head unit dari mobil ini, lalu kemudian AC-nya, lalu kemudian yang lain-lainnya seperti yang kita lihat tadi berfungsi dengan baik. Nah, ini lampu hati-hati juga berfungsi, semua berfungsi dengan baik, dan ini adalah secara keseluruhan bagian dashboard dari mobil ini. Nah, untuk bagian setir dari mobil ini sudah bisa tilt steering tapi belum teleskopik, jadi cuman bisa naik turun tapi belum bisa maju mundur ya untuk setirnya. Tapi ya menurut saya itu cukup lah untuk mobil ini. Lalu kemudian untuk lampu seinnya, wipernya ini masih berfungsi semua dengan normal, termasuk tuas lampu, lalu kemudian tuas lampu seinnya ini semua berfungsi dengan normal. Jadi sebenarnya belum ada kerusakan-kerusakan, apalagi kerusakan fatal pada bagian apapun di mobil ini. Nah, di sebelah kanan ada tempat penyimpanan koin juga, lalu kemudian ada blower AC yang semua fungsinya masih bagus juga. Jadi mobil ini menurut saya sih overall masih sangat layak untuk dibeli dan sangat layak untuk dimiliki. Lalu kemudian di situ ada spion tengah ya untuk melihat ke belakang yang bisa disetting pada saat ada cahaya terang dari belakang, itu bisa disetting supaya lebih kelihatan buram. Nah, lalu kemudian di bagian seat tengah belakang pada saat kita duduk di situ ada laci atau semacam kayak tempat penyimpanan pada seat belakang bagian depannya. Lalu kemudian ada cup holder yang bisa dimanfaatkan oleh passenger belakang dan termasuk bagian depan. Nah, untuk seatnya juga kelihatan masih kokoh ya. Lalu di belakang ada blower AC juga yang bisa disetting sesuai dengan keinginan passenger. Di situ ada central AC yang blowernya bisa diatur sesuai dengan keinginan passenger yang duduk di belakang. Nah, untuk ban dari mobil ini masih bawaan standar. Untuk ban belakang itu pengeremannya masih menggunakan pengereman tromol, lalu ban depannya sudah menggunakan pengereman cakram. Nah, selanjutnya kondisi ban dari mobil ini menurut saya masih di angka 80-90% ya. 80, 85 sampai 90% lah. Lalu kemudian seperti yang kita lihat di sini, ukuran ban dari mobil ini adalah 185/65, lalu kemudian ring 15. Jadi ini adalah ban standar dari Honda Mobilio. Nah, sekarang kita intip bagian mesin dari mobil ini. Untuk bagian dari mesin ini menurut saya no comment lah ya, dapat kita lihat kondisinya. Semuanya masih bersih, masih bagus, tidak ada rembesan-rembesan oli pada bagian mesin. Harusnya dengan pemakaian 2-3 tahun mesin mobil ini memang tidak mengalami kerusakan, apalagi pemakaian mobil ini adalah pemakaian dalam kota. Jadi kondisi mesinnya masih terawat, masih bersih. Seperti yang kita lihat di video ini, kondisi mesinnya masih sangat bersih dan sangat rapi. Nah, pada saat kita lihat semua bagian-bagian dari mesin ini masih berfungsi, semua bagian-bagiannya masih tertata dengan rapi, belum pernah dilakukan pembongkaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi mesin mobil ini belum pernah mengalami kerusakan-kerusakan sehingga dibutuhkan untuk dilakukan perbaikan yang ekstra dari mobil ini. Nah, untuk bagian mobil ini menurut saya no comment, karena memang kondisinya masih semua masih sangat bagus. Nah, untuk bagian depan dari mobil ini juga seperti yang kita lihat tidak ada bekas tabrak ya. Lalu kemudian bagian-bagian dari mesinnya juga masih lengkap, tidak ada yang hilang ya, tidak ada yang hilang dari bagian-bagian mobil ini. Karena kenapa? Mobil ini seperti yang kita ketahui itu masih sangat terawat pada saat dipergunakan oleh si pemiliknya. Semua dirawat mulai dari bagian mesinnya, sebenarnya bagian bodinya juga sebenarnya terawat tapi karena pemakaian jadi seperti itu. Nah, sekarang untuk tahu lebih detail bagian mesin dari mobil ini, sebaiknya kita dengar suara mesinnya.
Nah, untuk penutup kap dari mobil ini menurut saya ya tidak ada peredam, tapi ya nggak namanya mesin bensin itu nggak getar banget sih, menurut saya nggak ribet. Dan untuk bagian spionnya semuanya masih berfungsi dengan bagus, masih kokoh, belum pernah patah. Sama dengan handling tuas untuk membuka pintunya juga masih berfungsi semua dengan normal. Lalu kemudian untuk talang airnya juga nggak terpasang sembrono ya, ini terpasang dengan sangat rapi dan kokoh. Lalu kemudian untuk bagian bumper depan juga itu terpasang dengan kokoh, belum pernah rusak, belum pernah mengalami benturan sehingga goyang atau tidak terpasang dengan kokoh. Untuk bagian pemasangan platnya juga seperti itu. Lalu untuk bumper sebelah kiri, bagian dari fog lamp juga itu terpasang dengan kokoh juga. Bumper depannya secara keseluruhan belum pernah mengalami benturan. Lalu kemudian untuk wiper juga masih berfungsi dengan baik. Karet-karetnya juga masih bagus. Lalu kemudian untuk spion kiri sama dengan sebelah kanan belum pernah rusak atau belum pernah mengalami benturan yang mengakibatkan dia goyang-goyang atau nggak kokoh lagi. Handling pintu sebelah kiri juga sama seperti yang sebelah kanan, seperti yang saya jelaskan tadi, termasuk yang bagian belakang. Nah, di belakang juga wipernya masih berfungsi dengan bagus. Emblem Honda juga belum pernah rusak atau belum lepas ya, masih terpasang rapi dan masih terpasang dengan kokoh. Lampu juga belum pernah pecah. Jadi semua dari mobil ini masih bawaan pada saat mobil ini dibeli dari dealer. Nah, untuk spoilernya juga, lalu kemudian bumper belakang, di situ ada sensor parking. Lalu di bagian belakang ada reflektor juga. Nah, untuk bagian lampu seperti itu juga. Jadi semua dari mobil ini sebenarnya masih sangat bagus. Nah, sekian review kita tentang Honda Mobilio. Buat teman-teman yang berminat dengan mobil ini, silahkan kunjungi deskripsi dari video ini. Terima kasih.